Kaisang merespon desakan ganti wapres. Kan sudah berdasarkan konstitusi. Berdasarkan konstitusi yang sesuai dengan keinginan keluarga lo. Konstitusi dirubah sesuai dengan kebutuhan segelintir orang atau keluarga. Itu bukan legalitas, itu nepotisme berseragam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan anak sama-sama penipu. Begitulah caption yang ditulis netizen di sosial media, di mana baru-baru ini Gibran ya membuat video baru lagi tentang hilirisasi. Nah, Gibran ini ya akhirnya ketahuan melakukan manipulasi menggunakan bot ya supaya banyak yang like videonya, karena sebelumnya yaitu video tentang bonus demografi tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat maupun netizen di sosial media, yang ada hanya dislike ya. Mungkin gara-gara dislike ini membuat mental Gibran akhirnya ya membuat video lagi ya. Jadi tambah semangat membuat video lagi, tetapi untuk memperlihatkan kepada masyarakat ternyata videonya dia mendapat sambutan baik, yaitu memanipulasi like. Di sini jomplang sekali, yaitu view dan jumlah like-nya sangat jauh sekali. Penontonnya mencapai 3.000 tetapi jumlah like-nya mencapai 47.000. Jadi ini ketahuan banget bahwa demi mendapat perhatian masyarakat ya, seakan-akan videonya Gibran itu disukai, ternyata malah menggunakan bot untuk memanipulasi bahwa masyarakat suka dengan video dia. Nah, kalau kita baca di kolom komentar videonya, netizen menulis minimal kalau mau suntik like tunggu view-nya tinggi dulu lah. Ketahuan kan itu jadinya sekelas wapres, masa nggak ngerti? Oh ya, belum tanya AI ya? Lu tuh wapres, ini malah terang-terangan manipulasi suara penonton. Sesepele like YouTube aja nipu pakai beli bot, apalagi suara rakyat ya. Ini komentar dari netizen ini benar-benar ya ngena banget ya. Sudah memanipulasi jumlah like tetapi kelihatan bohongnya. Apalagi suara rakyat ya, kemarin juga kemungkinan ya juga dimanipulasi. Jadi inilah wajah wapres yang katanya mau calon di Pilpres 2029, menggiring opini masyarakat terhadap wawasannya dia, bahwa seakan-akan kelihatan berisi tetapi kosong. Dan itulah yang kita baca di kolom komentar. Dan dia bingung juga apa yang dia bicarakan, dia sendiri tidak mengerti apa yang dia bicarakan, karena memang itu diarahkan. Nah, sampai saya Didu juga ya ikut mengomentari dengan mengatakan berbohong dan menipu kok diwariskan. Jadi ini Gibran ini tidak beda jauh dengan bapaknya ya. Jadi udah bapaknya di saat menjabat dulu menjadi presiden jadi tukang bohong, anaknya juga sama, tidak ada beda. Dan ini cukup memalukan sekali. Desakan dari Forum Purnawirawan TNI ya masih kenceng supaya Gibran ini dicopot dari wakil presiden. Bahkan ex kepala BIN di era Jokowi, yaitu Sutioso yang merupakan juga mantan gubernur DKI Jakarta, setuju wapres Gibran dicopot. Andai Prabowo sakit, nasib bangsa dipertaruhkan katanya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya Prabowo sakit, jadi yang menggantikan adalah Gibran alias Fufufafa ini. Masa kita mau pertaruhkan bangsa sebesar ini kepada bocil Fufufafa yang jejak digitalnya benar-benar ya cukup memalukan bangsa Indonesia. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa satu periode lagi kan gitu. Kalau enggak, ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan, doa kita semua seperti itu, yakin mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Rasanya ya. Gitulah ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan dan kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu ya. kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Nggak tertarik kan. Karena itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Ya. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu. Dan bukan hanya itu saja ya.
Hendro Priyono juga yang katanya dulu adalah pendukung Jokowi sangat setuju kalau Gibran itu dicopot. Nah, Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia atau AKSI yang bernama Nurmadi Sumarta yang mengatakan alasan pencopotan Gibran selain masalah etik, faktanya Gibran ini juga ya tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi sebagai orang nomor 2 di negeri ini. Jadi Gibran masih sangat jauh dari harapan, belum ada kematangan. Fakta juga yang kita lihat di sosial media ini, Gibran menjadi bahan olok-olokan netizen di sosial media. Karena apa? Memang dianggap karena kapasitasnya ya belum mumpuni ya. Jadi Wapres itu bukan sekedar ban serep. Indonesia negara besar, perlu pemimpin yang bisa memberi solusi. Jadi pemimpin itu punya rekam jejak prestasi yang baik dan bisa menjadi panutan. Masa seorang Wapres Gibran bisa menjadi panutan yang pernah punya catatan kelam yaitu memaki Prabowo ya. Bukan hanya Prabowo saja, banyak caci makinya yang benar-benar yang membuat heboh jagat sosial media. Bahkan ya sekelas Tri Sutrisno juga ikut mengomentari sosok Wapres itu seperti apa. Presiden ngurusi ekonomi, Wakil Presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada pembagian seperti Presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh, Wakil Presiden membantu Presiden. Jadi, in case nanti Presiden ini berhalangan, sakit atau mati, Wapresnya tampil sudah, karena sudah mengawasi semuanya. Jadi tidak benar kalau sekarang Presiden bagian A, Wapres bagian B, keliru itu. Ya. Yang terbaru dari konten atau video YouTube-nya seorang wakil presiden Gibran yang membahas tentang hilirisasi. Mungkin betul ya apa kata politisi Golkar, kalau Mas Gibran ini sebagai wapres serba salah. Muncul salah, nggak muncul juga salah. Dan ada komentar netizen yang itu sempat dibahas di beberapa kolom media yang lain gitu ya. Dia bilang, netizen ini komentar, kan pencalonannya juga bermasalah. Mari kita lihat pernyataannya yang dicontohkan tentang hilirisasi. Daun teh dikeringkan jadi produk beraroma. Sepertinya nih Mas Gibran memang dari dulu, dari zaman baheula gitu ya, kalau kata orang Sunda, ya memang seperti itu gitu. Artinya nggak usah jauh-jauh tentang hilirisasi, apa contoh yang diterapkan dalam proses atau dalam pembahasan hilirisasi itu saya rasa sih agak-agak kurang gitu ya. Gimana menurut kalian? Partai Golkar sebut Wapres Gibran serba salah. Terlalu muncul nggak baik, tenggelam juga buruk. Terus mau kalian apa para mulut netizen? Hah? Mau kalian apa rakyat Indonesia? Hah? Kenapa Wapres Gibran selalu salah? Mau makan salah, mau gini juga salah. Kalau saya nggak mau banyak komentar, takut diborgol. Biar netizen aja yang komentar ya. Yang pengen Gibran mundur, enggak, saya nggak pengen. Jadi Wapres aja udah salah sih. Oh. Karena naiknya dengan cara curang dan menyakiti banyak orang, jatuhnya pun pasti sakit dan dihina. Salah sendiri nyalon pakai ubah konstitusi. Terlalu muncul nggak baik ya karena doi nggak kompeten. Kata siapa? Lebih baik copot saja daripada selalu menimbulkan kisruh di masyarakat. Udah cukup sampai sini aja, jangan diteruskan, bahayanya ke saya. Kalau ada apa-apa sama saya gimana? Kalian tanggung jawab ya. Ini soal bonus demografi. Waduh, saya kira soal bagi-bagi skincare. Terus iming-iming demografi. Gimana kita mulai dengan istilah yang berkali-kali dikelirukan karena tidak dipahami itu. Apa sih itu bonus demografi? Kalau kita buka literatur dasar itu, istilah official terminologinya adalah demographic dividend. Betul, itu cocoknya. Karena mesti ada investasi dulu, baru ada dividen. Kata-kata bonus itu seolah-olah turun dari surga apa tuh? Jadi dari segi pengetahuan semantiknya udah keliru tuh. Kekeliruan itu bertambah karena saya akhirnya dapat banyak pertanyaan juga dari netizen itu, kenapa Pak? Tiba-tiba Pak Wapres itu bicara tentang hal yang spektakuler, bonus demografi. Bukankah kemarin cuma bagi-bagi goodie bag, bagi-bagi skincare itu? Maka saya mulai merasa, oh ada sesuatu. Kebetulan diundang, kita melihat sebetulnya dari segi
teorinya dan dari segi kapasitas pengucapnya, yaitu Pak Gibran. Dari segi teori kita mulai mengerti bahwa memang akan ada persaingan akibat dividen demografi karena ada insentif, ada investasi di dalam struktur kependudukan kita. Kan itu dasar itu kan. Lalu kita mulai bertanya tuh, seandainya bonus demografi itu, pakai aja istilah yang umum itu, diperoleh oleh Indonesia, alasan memperolehnya apa? Apa karena makan siang bergizi tiba-tiba kita dapat bonus demografi? Apakah kita dari segi jumlah dulu dong, Bung? Ya? Dari segi jumlah populasinya dulu kan? Jelas jumlah populasi itu bonus demografi. Tetapi apakah dari bonus itu ada dividen yang bisa kita tukar tambahkan dengan dividennya Singapura, dividennya Filipina, dividennya Thailand, dividennya Australia? Taiwan, Jepang, Korea Selatan. Kan kata bonus demografi itu harusnya diperhatikan dengan baik. Anak muda kita usia produktif itu berapa? 15 sampai 60 tahun, 4 tahun itu bersaing dengan 15-60 tahun juga di negara-negara yang setelah kita. Itu baru kita bisa. Tentang 8 pernyataan sikap. Yang ke-8-nya kurang lebih mengusulkan agar Gibran dicopot. Tentu melalui mekanisme yang konstitusional. Dan rupanya sudah direspon oleh Prabowo Subianto. Memang tidak langsung melalui Letjen Wiranto. Soal usul ganti Gibran, Prabowo merespon, menghargai sikap Forum Purnawirawan TNI. Menariknya adalah ini akan dikaji satu persatu. Berarti ada penerimaan gitu. Apakah ini menandakan bahwa ya mungkin bisa dikata matahari kembarnya sudah sebentar lagi selesai gitu. Yang satu lagi akan terbenam dan yang satu tetap menerangi Indonesia Raya. Yang poin nomor 8 ini kalau menurut saya sih menarik nih. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi kenapa nih Bang? Mereka sampai memikirkan seperti itu tuh? Iya. Nah mungkin orang nggak berani gitu. Kalau tentara ini kan gak ada takutnya kan. Jadi usulkan aja. Dan ini sebenarnya seperti saya bilang amunisi bagi Prabowo. Dia mendukung Prabowo. Ini negara besar. Kasihan Prabowo didampingi oleh orang yang nggak layak, kan seperti itu. Dia kan tidak mempermasalahkan Prabowo, nggak ada tuh dari poin 1 sampai 8. Makanya kenapa para senior itu menganggap bahwa pendampingnya Pak Prabowo itu nggak layak gitu loh. Ya. Pak Tri kan sampai bicara, coba yuk kita simak masing-masing. Muhammad Hatta kurang hebat apa gitu kan? Ya kan? Ya kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX, orang yang dihormati, Raja Jawa tapi bersahaja luar biasa pikirannya. Ada Malik. Siapa? Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, Jenderal Sudarmono, termasuk Jenderal Trisutrisno, ya kan? Lalu Profesor Habibie, hebat-hebat semua. Jenjang, istilahnya jenjang. Iya. Apa yang mereka sudah lakukan itu semua bisa dilihat panjang. Ada bukan? Megawati di pimpinan partai besar, ya kan? Lalu Hamzahas, siapa lagi? Kemudian JK, Budiono, Maruf Amin, terus yang ini, gimana? Yang ini kenapa Bang? Abang nggak? Iya, maksudnya Gibran kan? Nah, saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Di mana kira-kira Jokowi itu waktu itu baru 4 tahun, kelahiran 61. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja. Gitu loh. Kalau saya hormat pada Presiden Prabowo, ya track recordnya. Ya wajar gitu loh. Panjang perjalanannya. Melalui lika-liku, berapa kali gagal segala. Ada proses yang panjang. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi menjadi wakil presiden. Terus saya harus hormat. Ntar dulu katanya. Walaupun konstitusi. Itu kata siapa Bang? Letnan Jenderal Marinir Soeharto kan. Gimana? Artinya itu suara semuanya. Penanda tangannya itu semua. Ya ini benar ini. Nih ya, yang ditandatangani oleh 103 jenderal. Nggak main-main loh ini. 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel. Gua lihat aja udah Fahrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Selamat Sugianto, Laksamana tuh ya.
Hanafi Asna. Mantan Kasau. Oh, ini mengetahui gongnya nih, Bang. Iya. Jenderal Purnawirawan TNI Trisutrisno. Nah, yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya ada tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo. Buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah. Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apanya nyari kerjanya susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak teman tapi tiap makan bareng yang ngomongin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar, tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang itu ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif, dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten, tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Bikin konten edukasi itu tidak mudah sama sekali, Pak. Kamu perlu paham betul apa yang sedang kamu bicarakan, cara mengkomunikasikannya, dan membiasakan diri di depan kamera. Tapi kalau misalnya kamu adalah manusia paling sibuk satu alam dunia, kamu menjaga bumi dari meteor dan semua bahaya para alien, kamu bisa beli teleprompter dan pasang di depan lensa kameramu, biar nggak kelihatan banget kalau kamu lagi baca teks dan kurang menguasai materi. Kalau misalnya kamu menggunakan jasa copywriter untuk menulis skripmu, kemudian kamu pasangkan dia ke teleprompter, maka jangan langsung terima mentah-mentah gitu aja, Pak. Kamu bisa baca-baca dulu dan adjust kata-katanya yang menurutmu cocok dengan gaya bicara. Saya sendiri sih jujur aja orangnya nggak suka baca. Atau adjust gaya bicaranya menyesuaikan dari skrip yang ada. Ini namanya teleprompter, Pak. Dan cara pakainya gampang banget. Kamu tinggal pasangin ini ke depan lensa dari kameramu. Jadi kalaupun kamu tetap baca teks yang ada di sini, matamu tetap melihat ke lensa. Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Jadi biasanya aku tinggal nulis skrip dulu, yang tentunya nulis sendiri. Kemudian ketika syuting aku baca tulisanku dan udah pasti sesuai dengan gaya penyampaianku, Pak. Cara pakainya juga gampang banget. Dalam paket pembelian biasanya bakal disertakan ring-ring seperti ini yang diameternya berbeda. Kamu sesuaikan dengan diameter dari lensamu, pasang ke depan lensamu, dan masukin teleprompter ini dengan cara di slide gitu aja. Kemudian kamu bisa install aplikasi prompter, entah itu di HP atau mungkin di tablet, terus masukin teks ke dalamnya, taruh dia di bawah sini. Nanti kaca yang di depan ini akan memantulkan teks dari HP atau tabmu. Maka ketika kamu sedang membaca skrip di sini, matamu akan tetap melihat ke lensa. Jadi kelihatannya seolah-olah seperti yang menghafal dan natural, padahal tidak sama sekali. Jika tidak sempat juga menggunakan teleprompter, ada AI yang bisa bikin matamu seolah mengarah ke lensa, Pak. Manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Ya, AI. Saya juga suka sekali dengan AI. Jadi, sekian dariku. Teman kontenmu. Oh ya, no hate, Pak. Ini demi bonus demografi. Karena kan
juga beliau pemuda juga ya. Semoga ini bisa sedikit membantu dan ada yang bisa dipetik mungkin. Oh ya, menurutmu gimana dengan video Bapak Wapres, Pak? Perlu kita ulas juga editingnya atau tidak? Ya, soalnya kenapa saya tertarik? Karena segala sesuatu yang terkait dengan Gibran itu selalu memancing perdebatan, memancing polemik, dan bahkan bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Inilah yang saya kira menjadi topik yang mesti saya angkat dalam konteks ini adalah wakil presiden yang kemudian sampai saat ini masih menjadi pergunjingan yang cukup luar biasa, terutama pernyataan politiknya yang diunggah melalui akun pribadinya terkait dengan bonus demografi Indonesia yang mesti dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa-masa yang akan datang. Memang tidak mudah menjadi Gibran, ngomong salah, tidak ngomong pun juga salah. Saya kira ada beberapa hal terkait dengan Gibran yang mendadak ngomong tentang bonus demografi. Pertama, sepertinya Gibran itu ingin membuktikan kepada publik bahwa Gibran itu adalah orang yang juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya besar, narasi-narasi besar terkait dengan bangsa dan negara itu juga jago. Karena selama ini yang dilihat dari Gibran itu kan hanya datang ke sekolah, datang ke lokasi tertentu, ngasih susu gratis, ngasih buku gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kegiatan lain yang bisa dilihat dari Gibran sebagai wakil presiden itu hanya sebatas meresmikan acara-acara ataupun proyek tertentu. Tapi sangat jarang Gibran itu bicara di forum-forum besar yang terkait dengan wawasan-wawasan kebangsaan. Jadi wajar kalau kemudian ketika Gibran bicara terkait dengan bonus demografi itu dibaca oleh publik sebagai bentuk pembuktian bahwa Gibran itu adalah wakil presiden yang sebenarnya juga bisa bicara tentang diskursus, narasi, dan isu-isu besar yang terkait dengan bagaimana persiapan Indonesia, terutama untuk menyongsong kompetisi-kompetisi yang di masa-masa yang akan datang itu sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya yang tidak main-main. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik elektoral. Jadi ketika Gibran bicara tentang bagaimana bonus demografi itu menjadi penting di negara kita, dan ini kesannya tiba-tiba ya diomongkan oleh Gibran, dibaca oleh publik, ini sebagai upaya dari Gibran menciptakan momentum politik supaya Gibran itu terus menjadi spotlight, terus menjadi perguncingan, bahwa Gibran adalah sosok yang sangat layak juga untuk diperhitungkan dalam konteks kompetisi pemilu di 2029 tentu saja. Mungkin bagi masyarakat yang mereka itu apolitis, bagi mereka yang bukan pengurus partai, bukan mereka yang aktivis-aktivis politik, pemilu masih jauh. Masih sekitar 4 tahun setengah lagi. Tapi bagi para politisi, saya kira 2029 itu cukup nyata dan sudah dekat adanya. Jadi wajar kalau kemudian ketika Gibran bicara tentang bonus demografi itu juga dianggap sebagai bagaimana Gibran itu membangun exposure politik supaya ia itu selalu dibicarakan sebagai sosok yang memang cukup kompetitif, sebagai sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan menjadi calon-calon pemimpin di 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau Gibran tidak bicara hal-hal yang sifatnya besar, ya tentu pada saat yang bersamaan orang-orang yang saat ini juga berada di lingkungan kekuasaan Prabowo juga melakukan hal-hal yang sifatnya besar. AHY, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan ketua-ketua partai yang lain, Bahlil misalnya, itu kan hampir tiap hari menciptakan spotlight dan pembicaraan soal dirinya sebagai calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Jadi ketika Gibran bicara tentang demografi, ini kan juga dianggap oleh publik sebagai upaya persiapan dari Gibran menyongsong pertarungan politik di 2029, entah sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden yang kemudian akan diupayakan untuk bisa berdampingan kembali dengan Prabowo Subianto. Tapi yang jelas, ini adalah momentum supaya Gibran itu tidak tenggelam, supaya nama Gibran itu terus mengudara dan selalu dikait-kaitkan dengan pemilu di 2029. Saya kira itu adalah tafsiran publik yang saya kira juga cukup rasional dan cukup sah. Karena tentu publik melihat tidak mungkin Gibran itu hanya sebatas wakil presiden di 2029. Pasti dipikirkan bagaimana langkah dan karir-karir politiknya dipersiapkan saat ini. Mungkin bagi banyak orang yang tidak terlampau peduli dengan urusan politik, Belanda masih jauh, Pilpres masih 4,5 tahun lagi, ya. Tapi ingat, bagi elit-elit, bagi pimpinan-pimpinan, orang-orang penting di negara kita hari ini, mempersiapkan pertarungan politik di 2029, itu sudah dimulai. Bagaimana batu bata dan kekuatan politiknya sedang disusun. Jadi wajar ketika Gibran bicara tentang bonus demografi, itu dikaitkan dengan persiapan menuju 2029 nantinya. Nah yang ketiga, ini adalah sesuatu yang sifatnya substantif, bonus demografi. Sesuatu yang sering kita dengar dan sesuatu yang berulang-ulang, itu cukup ramai, viral di medsos, dan seringkali menjadi bahasan yang selalu disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin di Republik Indonesia. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, bicara tentang bonus demografi itu adalah bagaimana di 2030 hingga 2045, di mana usia produktif, sebut saja misalnya usia 17 tahun hingga 40 tahun, itu cukup mayoritas. Dan itu bisa separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, bonus demografi inilah yang kemudian sering dibicarakan bagaimana nantinya mereka dipersiapkan untuk menuju Indonesia emas di masa-masa yang akan datang, khususnya 2045. Kalau mau jujur sebenarnya, bicara tentang bonus demografi itu kan hanya sebatas daur ulang.
Ini hanya sebatas mengulang bagaimana narasi-narasi yang seringkali sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, baik pemimpin-pemimpin di mancanegara ataupun di pemimpin-pemimpin di Indonesia. Jadi kalau kita membaca literatur seperti literatur Arab, ada satu ungkapan yang menurut saya selalu ingat sampai sekarang. Inna fi yadi syabani amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Jadi hanya di tangan anak muda lah kemudian masa depan dan urusan bangsa itu akan mantap semantap-mantapnya. Itu lama sekali loh dikutip oleh ilmuwan-ilmuwan, para politisi, para politik-politik Islam. Betapa pentingnya seorang anak muda yang mesti di-guidance dan dipersiapkan untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan yang untuk selanjutnya. Begitupun Bung Karno, kita kan sering mendengarkan Bung Karno dulu, berilah saya 10 anak muda, maka akan saya goncang dunia ini. Wajar kalau kemudian ketika bicara tentang bonus demografi, ini kan substansinya sama. Bahwa anak muda kita yang katanya puncaknya itu 2030 hingga 2045 itu mesti dipersiapkan secara matang supaya Indonesia itu kompetitif menjadi bangsa yang besar dan tentu saja ingin menuju Indonesia emas. Dalam konteks di situ saya kira tidak ada perdebatan apapun. Dalam konteks itu saya kira tidak ada bantahan apapun. Yang menjadi ramai itu adalah pertanyaan soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Keberpihakan negara terhadap anak-anak muda yang katanya dipersiapkan untuk berkompetisi sehingga Indonesia itu bisa menjadi negara maju. Kalau kita mau jujur misalnya, tidak mungkin sebuah bangsa dan negara itu maju, anak-anak mudanya itu kemudian mantap, mereka itu kompetitif, bisa bersaing di kancah global, kalau resource SDM-nya, kualitasnya itu tidak bisa diharapkan. Kalau kita membaca data-data statistik ya, lulusan SD hingga SMA, itu kan cukup dominan di negara kita. Hampir kurang lebih sekitar 75%. Sebut saja 75%. 75% anak-anak kita itu adalah mereka yang hanya lulusan SD hingga SMA. Sementara yang cuma lulusan kuliahan S1 adalah mereka yang di kisaran hanya sebatas 18%. Ada yang diploma dan seterusnya, jumlahnya tidak signifikan. Orang kan bertanya, apa yang bisa diharapkan dari anak-anak muda, kira-kira begitu, yang katanya produktif, yang hari ini hampir 75% adalah mereka yang cuma lulusan SMA, SMP, dan SD. Tentu ini menjadi pertanyaan serius bagaimana strategi dan keberpihakan pemerintah mempersiapkan anak muda semakin kompetitif di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau kita membaca ataupun studi-studi terkait dengan negara-negara yang berkembang begitu besar, baik secara ekonomi ataupun industri, adalah mereka harus percaya bahwa anak muda ini bisa diharapkan. Kalau kuncinya itu 3 hal. Concern pada pendidikan, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah inovasi. Pendidikan, teknologi, dan kemudian inovasi ini adalah kunci. Bagaimana negara-negara lain itu bisa maju dan bisa kompetitif. Ini ada di Cina. Kenapa Cina itu bisa menjadi negara maju dan bisa cukup confident menghadapi Amerika saat ini? Ya karena memang Cina sejak tahun 1990 mereka itu mempersiapkan SDM-nya dengan cara menyekolahkan di sekolah-sekolah top. Dengan sekolah yang kemudian top, kompetitif, memiliki wawasan yang cukup luar biasa, anak-anak muda Cina itu dipersiapkan untuk mendesain bagaimana mereka itu menemukan inovasi di bidang industri, inovasi di bidang teknologi, kemudian manufaktur, dan kemudian dan seterusnya. Jadi tidak mungkin bangsa yang besar itu kalau SDM pendidikannya rendah, tidak ada inovasi dan tidak ada teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda di Indonesia sudah dipersiapkan dalam konteks ini? Oleh karena itu bagi saya, menjadi penting untuk ditagih bahwa untuk mempersiapkan Indonesia matang, keberpihakan kepada muda, itu harus menjadi suatu hal yang prinsip, menjadi suatu hal yang prinsipil, dan harus menjadi tujuan utama. Tentu kita tidak mau bahwa anak muda itu hanya sebatas konsumsi politik, hanya sebatas nyaman didengarkan di telinga, hanya sebatas bahan untuk disampaikan secara retorika politik. Anak muda di masa-masa yang akan datang yang disebut dengan bonus demografi adalah anak muda yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas. Soal itu saya harus kita akui, anak-anak muda hari ini adalah anak muda yang memang belum masa depannya itu bisa diharapkan. Banyak juga mereka yang nganggur, banyak juga mereka yang sekolahnya susah, banyak juga mereka yang lulusan S1 aja susah untuk mencari pekerjaan. Bahkan kalau kita ingat satu persatu, yang menggagas tagar kabur aja dulu adalah mereka yang rata-rata lulusan S1, tidak punya pekerjaan, sekalinya punya pekerjaan itu tidak layak. Oleh karena itu, sebagai sebuah kritik membangun fondasi, jangan lagi ada anak-anak muda yang kemudian masa depannya masih dipertaruhkan. Indonesia emas itu penting, Indonesia sukses itu menjadi penting, kuncinya adalah di anak muda. Per hari ini itu adalah solusi dan kunci supaya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ala kulli hal, di atas segala-galanya tentu kita senang kalau para pemimpin-pemimpin bangsa itu sering bicara tentang sesuatu yang besar, narasi-narasi yang besar terkait dengan persiapan bangsa untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat. Karena memang sejatinya pemimpin itu juga punya pikiran dan gagasan besar, punya mental modern dan proyeksi ke depan itu bagus. Tapi akan semakin bagus lagi kalau pemimpin itu juga mewujudkan bagaimana mimpinya, omongan-omongannya itu bisa menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan. Karena kita tentu tidak mau punya pemimpin yang hanya bicara, tapi tidak bisa mewujudkan sebagai sesuatu yang konkret dan sebagai sesuatu yang kemudian itu sangat berguna untuk seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu tentu kita ke depan berharap
Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, sering mewacanakan isu-isu yang sifatnya besar, isu-isu yang sifatnya konstruktif, tapi lebih penting dari itu adalah mengupayakan isu yang besar itu menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan. Kita begitu banyak memiliki wakil presiden yang saya kira sudah punya style politik masing-masing. Misalnya Yusuf Kala itu style politiknya adalah pengusaha. Jadi ya kalau bicara itu pasti bagaimana industri dan usaha itu menjadi backbone sebuah bangsa dan bisa berkembang dengan baik. Kita juga punya misalnya Kiai Ma'ruf Amin, style politiknya itu adalah bicara tentang ekonomi syariah, dan tentu Gibran yang mewakili anak muda, ya terlepas dari kontroversinya yang ada, harus punya passion bagaimana stressing, membangun isu dan narasi, dan yang paling penting kebijakannya dikawal dan ditunjukkan sebagai upaya untuk mewujudkan bahwa Indonesia, anak-anak mudanya itu diperhitungkan, diperhatikan, bukan hanya sebatas konsumsi untuk menjadi retorika dalam pidato-pidato politik. Saya kira di situ salam politik Syaun pastinya mantap, semantap-mantapnya.